Kalau kita bicara masalah keuntungan sekarang itu ya teman-teman, dari hasil berjualan itu, dan mungkin bisa kita kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, terutama 5 tahun ke sana gitu kan ya. Sebenarnya jualan tuh lumayan ya hasil, cuma ada cumanya. Sekarang itu kan apa-apa sudah harga sudah naik ya, lebih dari jauh lah dari waktu dulu-dulu gitu kan. Kemudian masalah lain adalah karena kebutuhan hidup gitu kan. Jadi ya kalau harga sih sebenarnya ya jualan dulu dengan sekarang itu kenaikannya tipis gitu kan. Nah cuma kita masih bisa ngolahnya. Kalau dulu umpamanya kita bikin makanan itu potongannya lebih gede-gede, sekarang kan diperkecil gitu teman-teman. Jadi itu bedanya. Sehingga kalau bicara masih masalah keuntungan sih sebenarnya masih tetap kita masih bisa maksimal. Nah itu cuma masalah tadi teman-teman ya, kebutuhan kita itu yang luar biasa sekarang tuh. Dan benar ya kata orang itu setelah semakin besar penghasilan kita gitu kan, akan semakin besar juga pengeluaran gitu kan, jadi sesuai gitu kan. Nah jadi teman-teman ya, kalau sekarang ya contohnya gini, contohnya sekarang saya di sini ya, saya di sini itu dengan penghasilan minimal ya, itu minimal ya, minimal pokoknya 800 sampai 1 juta lah gitu kan. Itu pendapatan kotor ya teman-teman. Kalau dipresentasikan gitu kan dari hasil gitu sebenarnya yaitu kuliner itu masih bisa cari keuntungan 50-50 ya. Artinya mungkin di atas 40%, 50% gitu kan masih bisa gitu kita ngaturnya itu. Nah, sekarang umpamanya kita ini, oke saya minimkan pendapatan 800.000 ya sebulan. Artinya kita untuk bahan belanja itu kan masih kotor ya teman-teman. Bahan belanja sekitar 400.000, makanya seperti itu ya semua. Nah yang menjadi masalah itu kan karena kebutuhan ya, kebutuhan kita itu sekarang semakin besar, apa-apa itu harga tinggi gitu. Contohnya gini, kalau kita otomatis kan banyak kan pedagang itu perantau ya, artinya kita dari desa ke kota gitu kan. Nah kehidupan di kota itu kan luar biasa ya, dari kontrakan, tempat usaha gitu kan, itu kan jauh ya, artinya harga itu dulu dengan sekarang perbedaannya sangat jauh. Umpamanya kalau 5 tahun yang lalu kita ngontrak umpamanya di ini perbandingan sekarang teman-teman. Kalau dulu kan 500.000 umpamanya buat kontrakan rumah gitu kan per bulan ya, itu sudah budget maksimal dan tempat sudah bagus gitu kan. Nah sekarang kalau umpamanya kontrakan dengan harga 500.000, otomatis kan seperti apa gitu, otomatis kan bisa 2 kali lipat gitu kan. Nah murah-murahnya 800, kalau di sini rata-rata tempat tinggal itu kisaran 800 sampai 1 juta gitu kan. Itu udah otomatis 2 kali lipat dari 5 tahun yang lalu teman-teman. Apalagi tempat jualan sama gitu kan. Jadi tingginya harga tempat jualan di sini per bulan 1,5 juta gitu kan. Minim 1 juta teman-teman. Itu udah pengeluaran hanya untuk kontrakan ya, artinya belum konsumsi kita. Nah yang besar lagi dan tak terduga setiap harinya itu adalah konsumsi gitu kan. Artinya kalau kita masak setiap hari otomatis ya masih ringan lah, artinya berkurang satu keluarga gitu kan pokoknya. Begitu juga kalau punya single gitu kan. Nah, di situ kelihatan ya. Ibaratnya untuk kontrakan aja gitu tadi ya, udah habis perkirakan minimal 80, anggap kotor-kotornya 100.000 lah itu per hari ya, karena kita kan kadang libur juga jualan. Artinya ya setiap bulan kontrakan udah 100.000, belanja tadi pokoknya 400.000, udah 500.000, tinggal 300.000 lagi teman-teman. Kemudian konsumsi, pokoknya kita satu keluarga satu hari 100.000, udah 700.000 kan. Itu kalkulasi kotornya teman-teman ya. Dan masih sisa berapa tadi? Kontrakan 400.000 belanja, 100.000 kontrakan, 100.000 konsumsi, berarti sisa 200.000 teman-teman ya. Nah itulah yang bisa kita otak-atik ya, belum lagi kebutuhan lain teman-teman yang tidak terduga. Itu kalau kita pendapatan minim ya, tapi kan kadang kita masih punya pendapatan di atas itu. Artinya kan dari segi penghasilan umpamanya walaupun kita kebutuhannya tinggi gitu kan, kebutuhannya besar gitu kan, tetapi masih mending ya teman-teman. Pokoknya kita masih punya, bisa nyimpen lah umpamanya 200.000 ya,
Mungkin karena keluarga, saya di sini kan keluarga ya sekarang. Kalau single dulu beda. Satu bulan kan nggak 30 hari full kita jualan ya, kadang seminggu sekali libur gitu kan. Jadi kalau di rata-rata aja itu 150 umpamanya bersih, karena ada liburnya juga. Ya mungkin pendapatannya kisaran 5 juta lah gitu kan, nggak terlalu besar sih, karena kan pengeluaran tadi ya teman-teman, pengeluaran besar gitu kan. Tapi ya buat hidup kita sudah lumayan ya, artinya sudah bisa hidup dari situ gitu kan. Kita masih bisa punya tabungan. Gitu kalau kita pikir lagi ya, sebenarnya sih ya. Jadi orang usaha, orang hidup kerja itu kan sesuai dengan porsi masing-masing ya. Kalau pokoknya kita kerja, pokoknya saya kerja dengan gaji 5 juta kotor gitu kan, cukup aja gitu upamanya gitu kan. Tapi kan jarang ya sekarang itu dapat pekerjaan yang kalau nggak bonafit, bener-bener bonafit gitu kan, itu tinggi gitu kan. Kecuali kalau kerja di perusahaan yang bonafit, itu luar biasa teman-teman. Tapi sekarang kan jarang gitu, apalagi kelas-kelas kita untuk kerja paling gajinya berapa sih, 3 juta 2 juta gitu kan, seperti itu. Jadi ya kita masih bersyukur ya sebenarnya teman-teman. Kalau itu kan kalkulasi apa ya, secara logikanya kita aja teman-teman ya. Kalau kita dagang seperti ini ya, kalau dibanding dulu sih gitu, dulu kan harga bahan-bahan baku itu masih relatif murah teman-teman ya. Kalau dibanding dengan sekarang kan kenaikannya luar biasa, 2 kali lipat mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Contohnya aja tahun 2010-an itu saya kan mulai usaha gitu kan ya. Harga dari tepung terigu itu kalau nggak salah ya, bukan segitu itu, untuk cakra kembar atau apa masih 160-an ya, kalau nggak salah ya, 160 atau 100. Karena pertama kali beli itu nggak salah 140 gitu kan, kalau nggak salah ya dulu tuh. Nah, mungkin kisaran 150. Sekarang sudah hampir 240.000 ya. Yang luar biasa mentega teman-teman. Mentega dulu itu satu kartonnya itu ya cuma 100-an lah, 120, 130. Sekarang sudah 300 ya. Itu yang kerasa ya, kayak minyak dan lain-lain. Artinya kenaikannya luar biasa. Tapi itu kan hanya perbandingan dulu teman-teman. Artinya kalau dikalkulasi dulu memang besar hasil ya, karena memang apa ya, sesuai ya teman-teman, standar sesuai ya gitu kan. Dulu memang lumayan ya teman-teman orang berjual. Kemudian kalau dulu itu kan saingan dagang itu kan nggak seperti sekarang ya, karena setiap tahunnya kita itu di negara kita lah gitu kan, mungkin karena cari pekerjaan yang untuk mapan itu sulit ya. Bukan nggak ada sih pekerjaan sebenarnya, cari pekerjaan yang untuk mapan itu sulit ya. Karena contohnya gini, kalau kita bicara masalah pekerjaan ada nggak adanya, kadang orang itu kan nyari kerjaan yang yaitu yang buat mapan tadi. Kita buka lowongan kerja aja ya. Dulu kan saya sering ya, karena untuk membantu di warung gitu, itu yang daftar banyak teman-teman. Cuma pasti nggak bertahan lama, karena yang dicari langsung itu adalah langsung gaji besar gitu kan. Jadi tidak dicari bagaimana progres dan proses kemudian setelah belajar di warung umpamanya, setelah kita ikut kayak gini. Karena ya ini saya sekalian teman-teman, kesempatan buat teman-teman sebenarnya kalau mau belajar itu ikut dulu. Karena saya dulu juga gitu, setengah tahun ikut orang gitu kan, kemudian coba usaha sendiri baru bisa gitu kan. Nah artinya lebih baik kita itu gaji kecil dulu sementara waktu, apalagi kalau belum punya tanggungan. Kayak saya dulu kan masih single, masih artinya masih kuliah juga dulu kan, sambil kuliah gitu kan. Jadi ikut orang dulu 6 bulan, setelah itu saya keluar dikit-dikit bisa, nah mencoba untuk usaha sendiri gitu kan. Jadi prosesnya kita sudah tahu semua ya, tidak ya, kalau memang kita siap dari awal kita belajar gini sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau lebih bagusnya gitu kan, jadi cari batu loncatan, bahasanya kan gitu.